Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sini kelompok kami akan membahas tentang aplikasi Orange Data Mining. Yang pertama itu akan dibahas oleh teman saya Rizky Sianipar. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama itu kita lihat apa pengertian dari aplikasi Orange ini. Orange ini adalah platform visual untuk analisis data dan pengembangan model machine learning. Ini menyediakan antarmuka grafis dan intuitif untuk membangun alur kerja analisis data dan model prediktif tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Kenapa kami memilih software Orange ini dari antara ketiga software yang diberikan? Karena menurut searching kami, software Orange ini termasuk yang disukai oleh pemula karena interface visualnya yang intuitif dan ramah pengguna. Dan toolnya dikelompokkan ke dalam masing-masing widget sehingga lebih rapi. Untuk dokumentasinya juga lebih baik. Dan sumber daya pembelajaran online-nya itu sangat banyak. Contohnya banyak tutorialnya kita temukan di YouTube. Untuk bagian-bagiannya dari aplikasi ini dapat kita lihat di share screen. Di sini ada file, edit, view, widget, window, option, dan help. Nah, dan di bagian bawah ini namanya workflow customization tool. Ini untuk memperjelas workflow yang sudah dibuat. Nah, untuk bagian blank space-nya ini itu namanya workflow canvas. Ini tempat kita menempatkan widget-widgetnya dan kita menghubungkan widget tersebut. Nah, di software ini ada beberapa widget, yaitu ada data, transform, visualize, model, evaluate, dan unsupervised. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai data. Data ini ada beberapa tool. Yang pertama ada file. Ini gunanya untuk membaca data dari storage kita. Lalu ada CSV file import. Ini gunanya sama seperti file tapi lebih spesifik kepada tipe file CSV. Lalu ada dataset untuk membaca data dari SQL database. Lalu ada SQL table. Ini untuk menampilkan nilai atribut dari data di SQL database. Lalu ada table ini untuk menampilkan data nilai atribut dalam spreadsheet. Lalu ada pane data untuk melukis data pada bidang 2 dimensi. Lalu ada data info untuk menampilkan info dari data yang sudah kita gunakan. Lalu ada data rank, jadi ini untuk menampilkan pemeringkatan atribut dan kumpulan data, klasifikasi atau regresi. Selanjutnya ada edit domain. Edit domain ini untuk mengganti nama fitur dan nilainya. Selanjutnya ada color. Color ini untuk menetapkan warna pada variabel. Lalu ada feature statistik. Ini untuk menampilkan statistik dasar untuk fitur data. Lalu ada save data untuk menyimpan data kita. Untuk penggunaannya, jika kita klik, kita hanya ngeklik sekali saja, lalu dia akan muncul di blank space ini. Lalu kita pilih, misalnya kita ingin memasukkan file kita tinggal memilihnya dengan cara double klik, lalu kita dapat memilih file kita. Nah, di Orange ini, ketika kita setelah memasukkan file kita dapat menghubungkannya seperti yang saya katakan tadi. Misalnya ke data infonya, jika kita masukkan file ke bagian file ini, lalu kita hubungkan, lalu jika kita klik data info, maka info dari data file itu akan ditampilkan seperti itu. Untuk widget selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transform. Yang pertama ada data sampler. Data sampler ini untuk memilih subkumpulan instansi pada data yang dimasukkan. Selanjutnya itu ada select columns. Select columns ini untuk pemilihan atribut data secara manual dan komposisi domain data. Selanjutnya ada select row yang ketiga, yaitu untuk memilih instance data berdasarkan kondisi dibandingkan fitur data. Lalu ada transpose untuk mengubah urutan tabel data. Lalu ada merge data untuk menggabungkan dua kumpulan data berdasarkan nilai atribut yang dipilih. Lalu ada concatenate untuk menggabungkan data dari berbagai sumber
Selanjutnya ada select data by index. Select data by index ini untuk mencocokkan instance berdasarkan indeks dari subset data. Lalu ada unique, hapus contoh untuk menghapus contoh data duplikat. Selanjutnya ada aggregate columns. Aggregate column ini untuk menghitung jumlah maksimal, minimum ataupun kolom yang dipilih. Dari kolom yang dipilih. Selanjutnya ada group by. Group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel yang dipilih dan menggabungkan kolom dengan agregasi yang dipilih. Selanjutnya itu ada pivot table. Pivot table ini untuk membentuk ulang tabel data berdasarkan nilai kolom. Selanjutnya ada apply domain. Kumpulan data yang ada di template, kumpulan data dan template diberikan untuk mengubah kumpulan data. Selanjutnya ada pre-process. Itu tuh untuk memproses data terlebih dahulu dengan metode yang dipilih. Selanjutnya itu ada impute untuk menggantikan nilai yang tidak diketahui dalam data. Selanjutnya ada continuous. Continuous itu untuk mengubah variabel discrete atau atribut menjadi variabel dummy numerik atau continue. Selanjutnya ada discretize untuk mengonversi atribut numerik menjadi kategorikal. Selanjutnya ada randomize. Randomize ini untuk mengacak kelas atribut dan meta dari kumpulan data yang dimasukkan. Selanjutnya ada purge domain. Purge domain ini untuk menghapus nilai atribut yang tidak digunakan dan atribut yang tidak berguna menurut nilai yang tersisa. Selanjutnya itu ada melt untuk mengubah data yang luas menjadi data yang sempit. Selanjutnya itu ada formula untuk menambahkan fitur baru ke kumpulan data. Selanjutnya itu ada create class untuk membuat atribut kelas dari atribut string. Lalu ada create instansi secara interaktif membuat sebuah instansi dari data sampel. Lalu yang terakhir ada Python script untuk memperluas fungsionalitas melalui script Python. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan di bagian visualize. Yang pertama ada tree viewer, ini untuk visualisasi, klasifikasi dan regresi tree. Lalu ada box plot, ini untuk menampilkan distribusi nilai atribut. Lalu ada violin plot, ini untuk memvisualisasikan distribusi nilai fitur dalam bentuk plot viola. Lalu ada distribution, ini untuk menampilkan distribusi nilai untuk satu atribut. Lalu ada scatter plot. Scatter plot ini untuk visualisasi plot sebar dengan analisis eksplorasi dan peningkatan visualisasi data cerdas. Lalu ada line plot. Ini untuk visualisasi profil data. Misalnya itu deret waktu. Lalu ada bar plot. Ini untuk visualisasi perbandingan antar kategori terpisah. Lalu ada shift diagram. Shift diagram ini gunanya untuk plot diagram saingan untuk sepasang atribut. Lalu ada mosaic display. Ini menampilkan data dalam bentuk plot mosaik. Lalu ada freevis. Freevis ini menampilkan proyeksi dalam bentuk freevis. Lalu ada linear projection. Linear projection ini untuk menganalisis data eksploratif. Lalu ada radvis. Radvis ini untuk analisis data eksplorasi dan peningkatan visualisasi data cerdas. Lalu ada heatmap. Heatmap ini membuat plot heatmap untuk sepasang atribut. Lalu ada diagram fan. Diagram fan ini untuk dua atau lebih subset data. Lalu ada silhouette plot. Silhouette plot ini gunanya untuk representasi grafis dari konsistensi dalam kelompok data. Lalu ada Pythagorean tree. Pythagorean tree ini gunanya untuk pohon klasifikasi atau regresi. Lalu ada Pythagorean forest. Ini untuk memvisualisasikan hutan secara asap. Lalu ada CN2 rule viewer.
Ini gunanya untuk penampilan aturan-aturan pada CN2. Lalu ada nomogram. Nomogram ini untuk visualisasi pengklasifikasi naive Bayes dan regresi logistik. Untuk model selanjutnya dijelaskan oleh saudara Bagus. Jadi model ini adalah menyediakan fitur untuk memproses data yang ingin diproses sesuai keinginan penggunaan si user. Dan yang pertama ada konstan. Jadi konstan itu isinya adalah prediksi kelas yang paling sering atau nilai rata dari set latihan. Kedua ada CN2 rule immersion, yaitu instruksi aturan dari data dengan algoritma CN2. Lalu ada yang ketiga yang calibrate learner, yaitu untuk mengurus data yang ingin dipelajari dengan kalibrasi probabilitas dan pengoptimalan ambang yang ingin dituliskan. Lalu ada KNN. KNN ini menggunakan prosesi. KNN ini untuk memprediksi instan pelatihan dan data. Lalu ada TRIS. TRI adalah algoritma yang bagi data menjadi node berdasarkan pemberian kelas. Lalu ada Random Forest. Random Forest ini membangun rangkaian pohon. Lalu ada gradient boosting. Gradient boosting ini untuk membangun serangkaian model prediktif yang lemah dan menggabungkannya secara bertahap untuk membuat model yang lebih kuat. Lalu ada SVM. SVM itu singkatan dari support vector machine. Juga SVM ini adalah untuk memisahkan dua kelas data dengan menciptakan hyperplane yang memiliki margin maksimum di antara kelas lain. Lalu ada linear regression. Linear regression ini adalah salah satu metode dalam menggunakan fungsi statistik. Dulu ini digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara side atau variabel development. Lalu ada naive Bayes. Naive Bayes untuk pengklasifikasi. Lalu ada ADABUS. ADABUS itu singkat dari Adaptive Boosting. Yaitu untuk ensemble learning melibatkan penggabungan beberapa bentuk model yang lebih kuat. Lalu selanjutnya ada fit itu atau fungsi kurva. Tujuannya itu untuk memodelkan hubungan antara variabel dengan variabel independen dan variabel dependen dengan si sistem matematis tertentu. Lalu ada neural network. Selanjutnya ada stochastic gradient. Stochastic gradient ini untuk pembelajaran untuk memproses data yang besar ini. Lalu ada stacking. Stacking disebut juga sebagai ini saya untuk penggabungan prediksi dari beberapa model dasar ke dalam model tingkat. Lalu ada set model. Set model itu fungsinya untuk menyimpan model yang dirancang. Ada load model. Load model ini untuk membuka kembali model yang sudah kita simpan sebelumnya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluate atau evaluasi. Nah, di fitur evaluate ini ada 5 fitur. Pertama ada test and score, prediction, confusion matrix, ROC analysis,
performance curve, dan calibration plot. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada test and score. Test and score ini fungsinya untuk menguji menguji atau mengetes dan memberikan hasil kepada dataset yang ingin dicoba nanti ya. Nah, untuk yang kedua ada prediction. Sedangkan prediction di sini untuk memprediksi kinerja dari dataset yang kita pakai. Misalnya kita ada contoh dataset, di situ dia bisa memprediksi. Nah, sedangkan configuration matrix, ROC analysis, performance curve, dan calibration plot ini merupakan fitur baru ya, fitur baru yang ada di Orange yang terbaru ini. Untuk configuration matrix, seperti kita tahu di sini dia bisa menghitung matriks dari dataset yang kita coba, dan ROC analysis di sini gunanya untuk menunjukkan analisis berupa garis Y dan X. Selanjutnya ada performance curve. Di sini juga menunjukkan kurva pada dataset yang kita pilih, dan ada calibration plot juga. Nah, selanjutnya untuk unsupervised akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada widget untuk unsupervised. Yang pertama itu ada distance file. Ini untuk membaca file yang hasil dari perhitungan distance yang biasanya berformat DST. Lalu ada distance matrix, itu untuk menampilkan hasil matrix dari distance. Lalu ada TSNE, itu memproyeksikan data dimensi tinggi ke dalam dimensi lebih rendah. Lalu ada korelasi, membandingkan hubungan antar dua buah atribut. Lalu ada distance map, itu untuk menggambarkan jarak antar item atau data. Lalu ada hierarchical clustering, ini untuk mengelompokkan data dengan algoritma hierarchical clustering. Lalu ada k-means, itu juga untuk mengelompokkan data dengan algoritma k-means. Lalu ada Louvain, itu untuk mengelompokkan data dengan algoritma Louvain. Lalu ada dbScan, mengelompokkan data dengan algoritma dbScan. Lalu ada manifold, itu untuk mempelajari struktur intrinsik dari data. Lalu ada outliers, itu untuk melihat data yang berbeda dari data lainnya. Lalu ada PCA, itu adalah principal component analysis, itu untuk mereduksi dimensi dari suatu set data yang berisi banyak variabel, lalu untuk mengidentifikasi pola atau struktur dalam data dengan mengurangkan dimensinya. Lalu ada neighbors, itu untuk mencari data termirip dari suatu data. Lalu ada correspondent analysis, itu untuk menganalisis hubungan antar dua variabel kategorikal dan menggambarkan hubungannya ke dalam ruang dua dimensi. Lalu ada distance, itu untuk menghitung jarak antar kolom atau baris di dalam dataset. Lalu ada distance transformation, digunakan untuk normalisasi dan inversi matrix. Lalu ada multidimensional scaling atau MDS, itu memproyeksikan item pada bidang yang sesuai dengan jarak tertentu di antara titik-titik. Lalu ada save distance matrix, itu untuk menyimpan hasil perhitungan distance dataset ke dalam sebuah file. Lalu ada save organization map, itu untuk menghitung neighbors dari sebuah data, lalu divisualisasikan dalam kelompok. Itu dari saya kembalikan kepada Rizky Manda. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang Orange Data Mining ini. Mungkin ada beberapa fitur di Orange Data Mining ini yang mungkin bisa kita pelajari sama-sama. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata, kurang lebih kami juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.